serius dah, ujung-ujungnya ngantuk ya. Kita tidak usah santai, cuma pasti ini langsung bayar. Minggu kemarin kita udah ngaji, kemarin balik kayak Tino sakit, alhamdulillah sembuh. Sakit biasa, bukan sakit corona, corona bukan, sakit biasa, sakit makna. Alhamdulillah, dah sehat alhamdulillah. Pertemuan sebelumnya itu setelah masuk ke bab sholat, baru kita bahas sedikit kemarin. Yang pertama syaratnya, yang kedua rukun. Rukun sholat pun baru 5. Tapi sini nak ulang lagi Pak, karena namanya ini selalu rukun untuk mukadimahnya, baru kita nambah. Yang pertama syarat sholat, ini yang pertama. Sebab sholat ini sangat fatal kalau kita salah, rugi kalau kita salah sholat. Kenapa? Tidak dihitung sebuah kebaikan kalau kita salah. Artinya sholat ini harus benar-benar terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, yang pertama syarat dulu Pak. Arti syarat ini apa? Artinya kalau tidak terpenuhi syarat sah sholat ini, maka orang tidak akan sah sholat. Makanya sampai kemarin mau kita tunggit dia sholat 1000 tahun, kalau syaratnya baik tidak terpenuhi, jangan harap sholat kita bisa diterima. Yang pertama syaratnya itu ada 8 di sini disebutkan. Ada ulama banyak sebenarnya, memang kita sebutkan 8 baik. Yang pertama jelas ini sudah kita pelajari galau ini, makanya sesuai babnya ini. Yang pertama taharatul hadatsain, harus suci dari 2 hadas, hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil itu sebab-sebabnya penutup dan segala macam yang kemarin sudah kita pelajari. Artinya kalau orang tidak berwudu sholatnya, bahkan oleh ulama Syafi'iyah haram seseorang nak sholat dia tahu bahwa dia tidak ada wudu. Kenapa haram? Karena dia bermain-main dengan syariat Allah. Satu, hadas besar yaitu banyak kemarin sudah tahu sebabnya. Yang pertama salah satu sebabnya keluar mani, keluar berhubungan badan atau ibu haid, maka itu keadaan hadas besar. Bukan dapat pahala sholat, malah dapat dosa. Oleh sebab itu harus suci dua-duanya. Mandinya macam mana? Kemarin sudah dipelajari. Air yang menggunakan apa? Air yang harus suci dan mensucikan yang kemarin kita sudah pelajari. Adapun nanti mau ditanyakan, ada masalah lagi, diulang lagi. Kalau tak tahu. Nah, yang kedua wa taharatu an-najasah, bersih dari najis. Bersih najis dari 3. Badan harus suci dari najis, tempat harus suci dari najis, dan pakaian harus suci dari najis. Artinya 3 ini harus suci. Yang selanjutnya menutup aurat. Nutup aurat ini bagi laki-laki, aurat dalam sholat antara lutut sampai pusar, di pucuk pusar. Itu lutut aurat laki-laki. Adapun dia mau sholat sana tidak ada ini pakai sarung baik dilipat-lipat boleh sah-sah baik. Kalau perempuan semua anggota badannya aurat dalam sholat ya, kecuali kedua telapak tangan dan muka. Ini yang perlu diperhatikan ibu-ibu, banyak salah dengan ini. Maka yang kena, kalau ini masih hinaan, maka batal sholatnya, karena ini masih dalam kategori aurat. Nah, dia makanya dia tutup dikit begini. Maka sholat tidak lama, sholat itu paling 5 menit paling lama. Ditutup ini ya. Kalau ini kelihatan, hati-hati. Tangan mana? Ini hati-hati. Kalau ini hinaan kelihatan ini, maka batal. Antara pergelangan ini harus tutup ini. Ini bukan aurat, ini bukan aurat dalam sholat. Ibu-ibu. Adapun di luar sholat, ikhtilaful ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semua aurat galau. Ada sebagian ulama, bahkan Syafi'iyah sendiri, ulama ditujam di ulama lain sama seperti dalam sholat aurat. Adapun kalau ibu-ibu ada pakai cadar, ada pakai ini, hal perlu kita celoh. Oh itu orang ninja, teroris, jangan. Karena banyak kita ini. Ada yang baru pakai cadar dibilang teroris, ninja. Lah, memang itu ajaran Islam, ditutup sih. Karena semua aurat sebagai ulama. Adapun yang pakai jilbab biasa, maka boleh itu. Yang penting aurat tangan tidak kelihatan. Selanjutnya apa itu aurat? Aurat oleh ulama disebut man haruma nadharuhu. Namanya aurat sesuatu yang haram kita lihat. Artinya berusaha dipinang. Contoh, ini jangan dianggap remeh, kadang kita dianggap remeh Pak. Main bulu tangkis, maaf ini kadang. Namanya aurat laki-laki, tadi sudah disampaikan dari sini sampai ke pusat. Kalau dipakai bulu tangkis sampai sini, berarti tidak aurat. Bapak, kalau aku melihat aurat bapak melarang sama anak, kan larang sama anak, aurat sama baik. Namanya aurat adalah sesuatu yang haram dilihat. Kalau kita lihat itu haram,
yang melihatkan dulu itu haram hukumnya. Artinya apa haram? Dilakukan berdosa, kita tinggalkan dapat pahala. Itulah aurat. Sepakat ulama dah ada. Kecuali sama muhrim, aku sama dengan sama orang tua aku, atau langsung sudah nikah, aku bukan muhrim tapi sudah nikah, lah halal, beda lagi auratnya. Nah, itulah selintas menutup aurat. Ulangi Pak, aurat laki-laki lutut lebihkan ke bawah sampai pusat. Untuk ibu-ibu atau perempuan namanya aurat semua badannya kecuali dua telapak tangan sama wajahnya. Nah, kalau ada rambut dikit keluar makanya hati-hati, makanya batal sholatnya. Aku tidak tahu, makanya hati-hati, sholat tak ditutup. Begitu juga kita Pak, baju belum terkancing, sholat dah, salah dewek, kancing dulu baju. Ayo, ngapain tidak dikancing dan tutup aurat benar-benar. Nah, untuk selanjutnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Adapun menghadap kiblat ini tidak perlu dada Pak. Makanya kalau salah hati-hati, banyak orang salah. Kalau ini berubah dadanya memang batal. Karena yang di apa namanya menghadap kiblat itu wajah dan dada. Kalau ini berubah, contoh sholat itu noleh makruh. Kalau ada orang noleh ini makruh. Tapi ada hadis yang luar biasa, la yaltafit, Allah tidak akan menoleh, tidak akan memperhatikan orang yang sholatnya nak sana nak sini. Artinya melepas kewajiban lain, tidak tahu pahalanya dapat atau tidak. Makanya hati-hati, jangan kita noleh. Makanya disunahkan sholat itu ada memang ada kiblat wajib, yang kedua hina itu tempat sujud. Jangan toleh sana. Ada Pak saja noleh Bapak. Kita lagi duduk langsung noleh, tidak batal sholat tapi mengurangi pahala. Karena hadis yang mengatakan Allah tidak akan memperhatikan, la yaltafitullah, Allah tidak akan memperhatikan sholat. Kenapa? Tidak khusyuk. Yang sana dia, yang sini nanti kalau boleh lihat setelah sholat ya kan. Jangan sekarang. Nah, artinya apa ini Pak? Menghadap kiblat benar-benar. Makanya aku katakan kemarin, kalau kita salah dalam menghadap kiblat, contoh bertamu ketemu orang, tahu salah, dikasih tahu kiblatnya salah, maka harus diulang sholat. Kalau lah habis waktu dibawa, walaupun lama. Contoh, aku rumah baru contoh. Biasa kita kadang ini tahu nak cari-cari lagi kiblat, tak tahu menghadap sana. Lah 2 bulan pokoknya salah kiblat ini. Bodoh sholat kita. Tidak baca. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya harus menghadap kiblat. Nah, masuk waktu. Kalau belum masuk waktu makanya hati-hati muazin. Ayo kira-kira azannya belum. Sholat dia bukan dapat pahala dia, bukan melepaskan kewajiban lagi, tidak melepaskan kewajiban itu, tetap tidak sah. Artinya benar-benar tepat masuk waktu. Wal ilmu bi faradiyatiha, dan ini sangat penting juga ini, mengetahui rukun dan syarat dalam sholat. Minimal tahu ada rukun, minimal tahu ada syaratnya, minimal. Kalau ditanya ada tidak rukun sholat, katanya berapa rukun sholat, tapi tidak tahu dia, lah salah itu. Untuk orang kita seperti ini tidak harus, tapi kalau terbalik-balik takbiratul ihram katanya sunnah, apalagi bacaan subhana rabbiyal a'la dikatakan wajib, terbalik-balik. Nah ini yang tidak boleh oleh ulama. Tapi kalau dia meyakini bahwa dalam sholat itu ada fardu, tidak sholat, ada rukun sholat, ada kesunahannya, tidak ada katanya sah sholat orang. Tapi kalau terbalik-balik ini tidak boleh. Makanya penting juga kita mengetahui mana rukun mana syarat. Nah, ayat ini wa alla ya'taqida fardhon naflan. Jangan sampai kita meyakini itu sunnah padahal itu fardu. Ini fardu bahwa itu sunnah, terbalik-balik. Nah, yang selanjutnya wajtinabul mubtilah. Harus menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Syarat tadi terpenuhi kali, badan bersih, aurat tutup segala macam, tapi dia batal sholatnya. Berebut kentut atau makan, ada selilitan, telannya sama dia. Sama baik, walaupun sedikit makan itu tak batal. Atau dia bergerak-gerak banyak, lah syarat terpenuhi kali, tapi ada dia tidak menghindari hal yang dibatalkan sholat, maka batal dulu sholat. Makanya hati-hati saat jangan sampai, karena harapan kita ini tidak banyak Pak. Sholat ini tujuannya apa? Satu memang pengabdian, jelas namanya ikhlas itu wajib semua amal. Tapi apa harapan kita ini? Supaya diterima sholat kita ini. Kalau sholat diterima mudah-mudahan, karena hadisnya yang pertama kali dihisab itu sholat. Kalau sholatnya ilo, insya Allah amal lain diikutkan ilo. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, nah ini dia. Amal lain bukan jahat, jelek, bukan, tapi diikutkan jelek. Kalau sholat kita ilo, insya Allah Allah ikutkan ilo. Mudah-mudahan itulah
Kenapa diulang-ulang oleh ulama sholat ini? Karena memang kita lakukan setiap hari. Tujuannya apa? Supaya tidak sia-sia. Tujuannya apa? Ya, hanya mengharapkan ridho Allah. Jelas itu tak usah ditanya. Cak kapan tidak ikhlas dulu? Tidak. Masalah ikhlas itu antara individu, bapak dengan sholat. Jadi kalau ke masjid, cak rajin mulu itu, biarlah orang biar cak rajin. Aku mau sholat. Jangan pula kita sebaliknya, saya tidak pernah sholat. Jangan pula seperti itu. Nah, itulah syarat sholat. Yang selanjutnya rukun. Rukunnya 13. Baru kita pelajari cuma 5 yang kemarin. Yang pertama untuk percepat yaitu niat. Niat di mana-mana wajib Pak. Karena kenapa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap sesuatu tergantung niatnya, setiap seseorang ditulis pahala sesuai niatnya. Makanya Ustaz katakan kalau jamaah Allahu Akbar tapi dia niat jamaah dia, maka tidak dapat pahala jamaah. Sampai di sinilah kita belajar niat jamaah cak mana. Kalau niat sholat sendiri cak mana. Niat di dalam hati, bukan yang diucapkan. Contohkan sholat subuh, boleh bahasa Indonesia dia dalam hatinya, boleh bahasa Arab. Sholat subuh berjamaah, contohkan lafaznya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillah. Kalau jadi imam, kalau makmuman lillah, itu bahasa Arabnya boleh dalam hati. Tapi kalau dia hafal kepanjangan, tidak apa-apa. Takbiratul ihram dalam hati niat, Allah sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat mengikuti imam fardu karena Allah. Dalam hati diucapkan. Kapan itu diucapkan? Ketika takbiratul ihram. Ini sepakat ulama namanya dalam hati bukan diucapkan. Allah tangan angkat dalam hati berbicara. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Taala Akbar. Cak mana kalau sebelumnya kemarin sudah dibahas namanya imam apa niat hendak melakukan pekerjaan bukanlah lama. Sepakat ulama masalah sholat Pak. Dalam hati yang kedua lah dekat sholat. Imam Syafi'i dah, mazhab Syafi'i agak berat dikit. Makanya kadang-kadang ada orang panjang kan, Allah itu nak melepaskan niat, nak melepaskan niat. Allah dalam hati ngomong sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat ikut imam karena Allah Taala Akbar. Boleh. Ada ulama Hambali lah dekatnya nak sholat, lah berdiri imam lah Allah Akbar. Nah, sebelum aku niat sholat sembarang Akbar. Artinya tidak ada yang mengatakan lagi di rumah atau lagi duduk nak sholat zuhur lah niat bukan niat. Kalau sesuatu dilakukan sebelum melakukan sholat ibadah itu disebut azam oleh ulama. Apa itu azam? Keinginan. Aku besok tidak haji. Belum haji itu Pak. Kapan dilakukan haji? Ketika melakukan ihram. Nah, mulai labbaik Allahumma labbaik niat ihram. Di mana? Di tempat-tempatnya. Nah, daripada segala itu disebut namanya niat, bukan sebelum melakukan. Niat dalam hati ingat. Nah, yang selanjutnya rukun selanjutnya al-qiyam ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib. Kalau sholat sunnah dia nak sengaja duduk boleh sholatnya boleh sah, tapi dikurangi pahalanya. Tapi kalau sholat fardu, kalau dia mampu berdiri maka wajib berdiri. Aku nak duduk baiklah nak baca harus berdiri. Baru nanti hadis itu fa'ilam yastati, kalau tidak bisa berdiri falyaqud, falyajlis, duduk. Kalau tidak mampu lagi kata Rasulullah falyatujib. Yatujib itu tidur miring. Kalau tidak mampu lagi tidur miring, tidur melumah-lumah. Kalau tidak tahu lagi bergerak sama sekali, pakai isyarat mata dia. Kalau tidak pakai lagi isyarat, tidak tahu lagi dituntun segala macam, maka tidak tahu lagi. Selesai dia. Tinggal gerak dia tunggu di muka dia. Artinya apa hadis ini? Pak hadis Rasul ini yang perlu kita pahami. Tidak ada kesempatan kita nak meninggalkan sholat. Sedang perang dia Pak ada namanya dalam fikih sholat dalam keadaan perang. Yang penting ingat 40 artinya tidak pernah Rasulullah meninggalkan sholat. Nah, yang selanjutnya takbiratul ihram. Nah, ini ada 3 poin yang perlu sampaikan penting dan ini masalah takbiratul ihram bacaan yang lain. Karena ulama takbiratul ihram bukan angkat tangan, Allah bukan, tapi takbiratul ihram lafaz Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang tidak angkat tangan, Allahu Akbar, sah salatnya. Di dalam niat tadi berdiri itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini baik salat. Tidak angkat tangan, Allahu Akbar. Sudah. Tidak salat. Tapi makanya itu penting tahu mazhab itu biar kita tidak mudah nyalakan aliran baru katanya tidak. Memang ada namanya mazhab Maliki. Tak lafaz Allahu Akbar wajib berbahasa Arab, tak boleh diterjemahkan. Syaratnya Pak,
kejadian. Imam bentar lagi walat, oh dibelahi dia. Tak takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar dia. Enggak cukup. Artinya pas berdiri Allahu Akbar baru sujud. Tapi belahi dia banyak kejadian seperti itu. Nak ngejar ruku supaya dapat ini, belahi langsung ruku, tak lagi takbiratul ihram. Cukup hanya takbiratul ihram intikal. Pas ini dia, tidak cukup. Nak mainnya Allahu Akbar sujud, ruku baru dapat. Tapi kalau berat debuk langsung sujud, langsung ruku, takbiratul ihram lagi ketika berdiri, maka tidak sah. Rakaatnya itu dan sholatnya juga tidak sah. Nomor 2, ayyuntiqa biha hal istiqbal qiblah. Mengucapkannya takbiratul ihram ini ketika menghadap kiblat. Sama buru-buru boleh sholat lagi ngobrol ya. Allahu Akbar balik ke sini tidak. Allah mantap makanya ada buru-buru. Mantap kan yang posisi kaki mah. Banyak orang cak ini sholatnya. Nah itu kurang tepat kan? Lurus kami ini karena supaya menghadap kiblat itu. Memang agak susah awal-awalnya. Nah ini nah ini kurang tepat ini Pak ya. Karena dia harapkan semua anggota itu jari-jari sekali menghadap kiblat. Nah itu yang tepat. Allah ada 2 cara takbiratul ihram. Ada yang ini, boleh. Ada yang sejajar agak tinggi dikit. Berbeda dengan diikut Allah niat dalam hati akbar. Hati pas menghadap kiblat harus takbiratul ihram dan ketika berdiri. Yang selanjutnya harus didengarkan kuping. Kalau dia dengar apa? Aku juga dengar. Minimal orang yang sholat itu mendengarkan dia, bukan orang yang di sampingnya udah besar-besarnya Allahu Akbar. Beda kalau sholat bagi imam atau memang sholat jahar. Minimal didengarkan kuping. Kalau tidak didengarkan, ulama tidak sah. Karena kenapa? Namanya takbiratul ihram itu dilafazkan, bukan niat. Namanya lafaz itu harus diucapkan. Berbeda dengan niat tadi. Kalau niat memang tempatnya hati. Tapi kalau takbiratul ihram, makanya ulama mensyaratkan harus dilafazkan. Makanya kalau ada orang sholat, juk-juk, kan? Tidak salah. Artinya mulutnya ini tidak diucapkan, namanya lafaz Allah. Minimal suara. Minimal orang yang sholat itu mendengarkan. Nah, yang selanjutnya musahibatuhu linniyah kama dzakaruna. Salat niat ini dari awal sampai akhir jangan sampai ada hal-hal yang membatalkan. Contoh ini Allahu Akbar ragu dia batal tidak salat dia. Batal tidak salat, batal seketika salat. Ragu. Apalagi kalau dia yakin bahwa salatnya batal. Batal tidak salat tadi. Batal sekali. Atau dalam artinya niat ini memang jangan ada campur aduk. Ketika sholat ada lagi campur batal itu satu. Yang kedua, baik hujan batal sholat enggak mengambil jemuran di itu kan batal. Atau ada orang ke pintu lagi sholat batal kan dia sholatnya batal kan tidak sholat batal seketika. Masalah sholat hati-hati. Batal tidak sholatnya itu ya batal seketika. Makanya kalau ada yang ngetok, kalau memang ragu sudah langsung tinggalkan dulu buka pintu. Nah itulah syarat takbiratul ihram. Ada 4 kurangi harus ketika menghadap kiblat. Keadaannya memanglah berdiri. Sudah tidak didengarkan kuping. Jangan sampai yang takbiratul ihram itu. Yang ketiga tadi, niat dari awal sampai akhir tidak ada campur aduk lain. Pikir-pikir. Kalau dia hanya mikirkan dunia, oh ya sedang tidak. Tapi kalau dia batal tidak masalah batal sholat atau batal yang sholat tidak batal seperti itu. Itulah syarat-syarat takbiratul ihram. Yang selanjutnya rukun selanjutnya itu Fatihah. Nah, aku contohkan bacaan Fatihah ya. Kemarin nggak sempat mencontohkan sebab Fatihah ini fardu ain. Bacaan wajib sholat cuma 3. Yang pertama itu Fatihah, yang kedua takbiratul ihram, nak benar-benar. Makanya takbiratul ihram tak boleh Allahu Akbar. Kalau dia tahu maknanya Pak, dia sengaja mengucapkan itu, orang tersebut dia baca keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena arti Allahu Akbar, Bu Akbar kalau banyak panjang itu artinya gendam. Allah adalah gendam. Itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau dia sengaja mengucapkan Allahu Akbar, banyak orang azan sudah dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya, tidak salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau takbiratul ihram Allahu
Atau pas takbiratul ihram A-nya dipanjangkan, lah salah pula. Sebab dalam bahasa Arab namanya A itu ada namanya A untuk pertanyaan. Contoh kalau aku ucapkan Allahu Akbar, sama, tidak sah. Kenapa? Karena timbul pertanyaan, apakah Allah itu memang maha besar? Artinya ragu bahwa Allah maha besar. Makanya hati-hati. Yang mana yang benar? Allahu Akbar. Fatihahnya hati-hati. Kalau kita mengubah huruf Fatihah atau mengganti huruf Fatihah yang bisa mengubah makna, maka sholat tidak sah. Kalau contohkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, makulah kecuali tidak salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar-benar. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau orang baca Fatihah itu insyaallah salatnya benar. Karena salat ini Fatihahnya rukun yang wajib. Atau menambah harokat, menambah tasjid, atau mengurangi tasjidnya. Iya karena wudu tanpa tasjid, iya karena wudu, iya karena nasta'in, sama baik. Makanya latihan di rumah, Pak. Jangan malu namanya latihan. Sekarang ada YouTube, coba baca Fatihah yang benar. Ajarkan anak-anak, itulah yang sejatinya Islam. Karena kita tidak baca dulu, kita baca dewek, tidak diajarkan dengan anak-anak, maka salah dulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ruku. Ruku ini ada syarat-syaratnya pula. Sebelum ke ruku Fatihah dulu sama Pak, ayusmi al-qari nafsahu. Sama. Syarat Fatihah harus didengarkan kalau dia lagi sholat sendiri. Kalau dia sholat imaman. Karena ada bacaan imam, ada bacaan makmum, enak gitu ditanggung oleh imam. Tapi kalau sendiri sama, nah didengarkan. Minimal dia sendiri dengarkan. Tapi kalau dia tidak ada bacaan diam-diam, maka tidak sah bacaan tersebut. Kalau bacaan Fatihah tidak sah, jelas maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, ayyurattibal qira'ah hasab tartibiha. Fatihah ini kan dari bismillah sampai waladdallin amin, Pak. Ini dibolak-balik dia. Waladdallin amin dulu bismillah, mulai. Atau ar-rahmanir-rahim baru siratal mustaqim ar-rahmanir-rahim. Artinya tertib ayat tersebut. Dah baca ini kan. Alla yulahhin fiha lahnan yughayyirul makna. Tak boleh yulahin itu Pak mengubah huruf daripada surat Fatihah itu sehingga mengubah makna. Contoh tadi, alhamdu padahal itu huruf kecil. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya puji syukur. Tapi kalau pakai ha besar, alhamdu celaka bagi Allah. Maka hati-hati dalam Fatihah. Yang selanjutnya ayat qira'ah bil arabiyyah. Ini penting Pak, nak dibaca dengan bahasa Arab. Maknanya kalau orang tak baca bingung, ada solusi. Tapi wajib dia selama dia tak baca wajib belajar. Bukan berarti dia tak belajar, wajib belajar. Apa solusinya kata ulama? Kalau tak baca Fatihah diganti dengan bacaan yang lain, tasbih atau segala macam yang sekira-kiranya sama dengan ayat Fatihah itu. Bacanya kalau di sini sebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh ulama ini telah diteliti hampir sama ini Pak. Tapi dia syaratnya dulu wajib sambil belajar. Kalau dia tidak belajar maka dosa dia tidak belajar Pak. Aku tidak tahu Fatihah contoh. Padahal banyak lingkungan ada ustaz, ada yang baca ngaji. Karena baca ngaji ini tidak harus dengan orang-orang profesor ini apa. Kita baca belajar dengan hal yang untuk Fatihah baik baca dengan orang yang ahli baca. Kalau dia tidak belajar seumur hidupnya, maka dia kena kelak di akhiratnya. Aku tidak belajar kabar. Padahal manusia yang belajar. Artinya bukan berarti ada solusi tadi kita tidak belajar dan belajar. Setelah baca baru tinggalkan yang tadi. Kalau memang tidak tahunya, makanya penting dalam bahasa Arab untuk ngaji. Nah, untuk selanjutnya ayat qira'ah musalli wa waqif. Bacaan Fatihah ini dibaca ketika dia berdiri, bukan lagi sujud, bukan lagi rukuk. Fatihah benar berdiri dibaca, baru dia rukuk. Tapi pas duduk sama kayak tadi, lagi duduk dah baca. Pas rukun pertama, rukun. Artinya Fatihah ini rukun. Kalau 2 rakaat berarti dibaca galau. Kalau 4 rakaat dibaca galau.
Yang khilaf ulama ketika dia solat berimamah. Mana bacaan imam ini? Apakah ayo? Bacaan makmum imam adalah bacaan makmum. Kalau dia tidak baca Fatihah, tetap dia sah solatnya. Itu mazhab Maliki. Beda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Namun nak berimamah, nak solat dewe, wajib baca Fatihah. Karena hadis menjelaskan, man lam yaqra la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak dinamakan solat orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, makanya Fatihah ini termasuk rukun. Yang selanjutnya ini masih ulang ruku, yaitu ruku. Ruku ini Pak, batas ini aku praktekkan kemarin. Sempurnanya ruku muqtadir. Nah, tangan ini ke sini. Lurus, ini lurus lagi. Jangan begini, lihat dia tempat sujud. Kalau ada orang sujud lama ini, nah itulah sah sujudnya Pak. Karena paling sedikit ruku, tangan ini hina, tangan menyentuh ini pergerak. Paling sedikit, lah sah, tapi kurang sempurna. Nah, sempurna, ini nak lurus ini. Ayo Pak. Kalau perempuan diikat ini, beda dengan ini, beda perempuan. Nanti praktekkan sholat perempuan. Nah, kalau dia rukunya ini, nah maka boleh ruku. Maka juga tidak sah. Yang selanjutnya salam. Tak duduk tahiyat akhir, jelas itu karena sekalian itu baca tahiyat dan duduk tahiyat akhir. Yang selanjutnya salam. Yang wajib ini cuma salam ke kanan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentut dia sah salat. Kalau salah kan? Karena salamnya ini yang wajib. Yang ke kiri, yang ke kanan. Tapi dah selesai ini kan assalamualaikum kentut berbun. Berarti assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sampai warahmatullahi. Selesai. Kalau dia buru-buru dia tak salam lagi lah sah, tapi kurang pahalanya. Nah, lafaz salam Pak, ini perhatikan banyak orang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak disunahkan tambah wabarakatuh, tapi tidak membatalkan sholat. Ulangi Pak ya. Sampai assalamualaikum warahmatullahi itu untuk sholat biasa. Tapi kalau sholat jenazah itu ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat, tapi itu dimakruhkan. Hal yang dimakruhkan dalam sholat maka dapat mengurangi pahala sholat. Rutin itu dewe. Maka oleh sebab itu nak hati-hati. Ulangi Pak, salamnya ini hati-hati. Kadang orang tadi assalamualaikum. Kalau ini berubah maka batal sholat. Ini dah ada tetap. Mana? Rasul ini minimal baca ingat ini. Baca ingat fikih dia. Assalamualaikum. Tak perlu digerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dua tumak nina juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah rukun sholat. Kalau kita lakukan ini mudah-mudahan sholat kita terpenuhi. Tapi kalau ini belum terpenuhi, jangan marah Pak. Sama pertanyaan Bapak, kenapa? Kan Allah tahu niat kita. Sembahyang terserah, tidak baca. Allah punya prosedur. Hanya ada hukumnya, ini halal, ini haram, ini ada prosedur. Tidak baca. Kita harus ikut aturan. Kalau kita tidak ikut aturan Allah, maka kelak apa ujungnya Pak? Orang bikin sendiri. Sudah aku sendiri-sendiri baik sholat. Terserah. Ini salah apa? Tidak ada aturan. Makanya Allah mempunyai aturan. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini yang nak sampai juga Pak, ini penting. Banyak orang, ada orang berat-berat kajari. Batal sholatnya itu tidak batal, tapi makruh dalam Islam. Pacak jadi batal sholatnya kalau diniatkan main. Main-main baik, ada niat lain main-main. Ayo main-main. Batal. Tapi kalau dia main ikian itu makruh. Tidak usah diopenkan gitu. Kadang memang mengganggu Pak kadang. Ada samping itu tidak membatalkan tapi dimakruhkan oleh ulama. Jadi memang pas tasyahud Pak disunahkan tata cara sholat yang benar. Tasyahud, pas tasyahud itu pas asyhadu an la ilaha illallah angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah angkat tangan. Mata yang tadinya menghadap ke tempat sujud disunahkan menghadap ke sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Alih ke sini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah mengangkat ini yang bilang ulama, apakah dia dituhurkan lagi atau tetap? Ulama Syafi'iyah tidak, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar tetap ini sampai kapan? Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga ulama mengatakan angkat tangan karena Rasulullah itu mengangkat tangan.
yarfa' sababah, mengangkat tangannya, sudah itu diturunkan. Ada juga, tidak masalah juga itu. Ada pun yang gerak-gerakkan itu bukan dari sunnah Rasul, itu perlu dipahami. Bukan juga membatalkan sholat. Artinya kita tidak boleh pula kita nyala, kamu ini batal sudah. Malah sendiri mengatakan makruh. Pacak jadi batal kalau itu di main-mainan. Artinya main-mainin yang main-mainan Pak. Sambil nunggu lamunya pula imam ini. Jadi artinya niat main-main bukan lagi niat yang nah, macam jadi udah jujur kita je. Nah, inilah rukun sholat Pak ya. Kalau kita lakukan mudah-mudahan ini sah. Tapi kalau belum dilakukan, wallahu a'lam. Macam mana sholat kita diterima? Kalau ada nak bertanya, sebab kelak kita membahas selanjutnya hal yang membatalkan sholat. Lah baca rukunnya padek, mantap, luar biasa. Tapi dia tahu yang membatalkan, kentut biasa baik tidak batal. Sama baik. Artinya rukun nak baca, yang membatalkan nak baca. Baru nanti untuk kesempurnaannya kita tambah sunnah-sunnah dan kemakruhan. Kalau ada nak bertanya, Pak, boleh. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kasus kita lagi sholat tidak juga Mau mana Pak? Kurang mana Pak? apabila kita sholat sendiri nih, Sholat sendiri. bisa dalam masjid atau yang rakaat atau yang 3 rakaat. Bisa membaca ayat pada awal kan dari awal saya lahir tuh. Sampai masjid yang tapi kita akhirnya ingat ini belum ayat akhir gitu. Nah, apakah masih kita ingat kita berdiri lagi nantikan itu rakaatnya. Nah, apakah harus memulai lagi sholatnya atau masih dianggap sah, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ketika tahiyat awal dia kalau lupa masuk fil alamin innaka hamidum majid. Kalau dia lah salam batal ya. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum dah batal. Tapi kalau tidak salah, artinya memang salah bacaan baik, itu makruh dalam solat. Karena makruh dalam solat itu membaca tidak pada tempatnya makruh. Contoh rukuk kelak atau baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Membaca tabarakalladzi surah Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu membaca tidak pada tempatnya oleh ulama makruh. Tidak membatalkan salat, tidak. Salatnya artinya tidak batal, tidak perlu diulang. Tapi kalau tadi Bapak lupa laju salam, assalamualaikum warahmatullahi batal. Artinya tidak perlu diulang. Tidak membatalkan salat. Makruh baik. Cuma makruh ini kalau kita memang baca arti makruh itu kelak mengurangi pahala sholat. Contoh bacaan rukuk ini subhana rabbiyal azimi, tapi tidak dibaca sama dia. Karena yang rukun ini rukuknya kan tidak dibaca. Baca Allahumma ba'id atau Allahu akbar kabira sama baik. Kalau itu tidak dibaca kurang pahala itu. Nak cepat-cepat sholatnya kan. Padahal harus Fatihah baik. Atau tidak baca surat sunnah itu makruh sholatnya, pahalanya berkurang. Allahu a'lam bishawab. Paham Pak ya? Artinya sholatnya tidak batal, tak berulang. Ada lagi nak tanya Pak? Cocok kita kan Bapak itu panas. Nah, bagaimana strategi untuk mencegah kesulitan kesulitan pendengaran, kesulitan mata. Kesulitan mata itu kayak tentang usul alimah boleh ini misalnya tidak perlu ada yang orang misalnya kan yang lewat di tempat kita. Jadi itu sudah biasa kita ganggu. Jadi di mana
Trik-trik sholat khusuk. Khusuk ini baca ini khusuknya. Tidak ada namanya khusuk itu tidak ada orang. Makanya oleh ulama Syafi'iyah letak khusuk itu maknanya nak takbiratul ihram itu lah. Allah naknya di situ niat. Allah dalam hati niat dengan sholat pada subuh. Di situ letak khusuk. Setelah itu baca khusuk. Dan ada yang baca khusuk itu karena sudah ditarik ke khusuknya. Terus bagaimana trik-triknya sekarang? Kalau lalai contoh, aku lagi sholat lihat paruh jam 10, hari ini jemuran banyak, langsung diingatkan aku lagi di sholat. Satu itu. Yang kedua, pahami bacaan. Kalau bapak bacaan paham, alhamdulillahi rabbil alamin. Hati ini sambil menerjemahkan segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pas rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal maha suci Allah yang maha agung, azim wa bihamdi, dan segala puji baginya. Kalau kita paham bacaan, ayo maka insyaallah. Yang kedua, paham rukun Pak. Karena orang tidak paham rukun sholat itu masing-masing itu. Kalau dia tahu kok, ini tak penuhi tak rukun. Nah, maka dia benar-benar rukuk, tak benar-benar. Oke, kalau sudah kita perhatikan, kita praktek sholat yang Pak. Mana dari rukuk, praktek cuman sudah selesai sampai tadi. Satu artinya satu, nak hafal bacaan, artinya kalau nak pengen nusuk. Yang kedua, paham rukun dan syarat. Kalau orang paham rukun syarat, insya Allah ada tidak kemana-mana. Allah yang paling itu harus arti itu paham. Itu paling itu. Setiap baca, kalau nak memang ini, alhamdulillah. Setiap baca sunnah, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli. Oh, itu doanya itu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah, rabbighfirli, warhamni, kasih sayangilah aku. Kalau hafal bacaan, memang butuh di at-tahiyat, dihafali artinya. Itu khusyuk insyaallah SWT. Yang kedua nak paham maknanya. Nak paham apa? Syarat dan rukun sholat. Karena banyak orang sholatnya ngasal karena dia tahu rukunnya. Minimal dia sepaling cepat orang paham rukun, tidak mau dia cepat-cepatnya Allah. Minimal dia tu maknanya Allahu Akbar. Latu maknanya itu sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Latu maknanya. Artinya tergantung individu. Kalau karena syarat ini adalah ulama. Apakah khusyuk ini termasuk rukun, tidak termasuk rukun Pak? Tidak segala orang sholat Pak. Tanya Bapak ada yang khusyuk sholat dari orang aku. Tapi ingat, karena ada ancaman wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi siapa orang yang sholat, bukan orang yang melakukan maksiat, yaitu orang yang sholat di dalamnya sahun. Sahun itu apa? Lalai. Tafsir oleh ulama, lalainya dulu. Lalai memang mengakhirkan sholat, lalai meninggalkan sholat, lalai dalam sholat itu sendiri. Artinya tidak khusyuk. Itu yang penting. Pertanyaannya, khusyuknya apa harus dari awal? Oh, dari awal Allah sampai ke satu. Tidak Pak. Oleh ulama Syafi'iyah, yang penting dia dari awal ini dalam menghadirkan sholat, dia dalam menghadirkan Allah Akbar. Maka pas awal-awal itu Allah Akbar khusyuk. Nah di situ, bila khusyuk dari awal menghadirkan sholat, itulah jadilah khusyuk. Walaupun nanti dia melencong dikit, itu nak diingat karena kemudian kita turun, woi mancing tadi dulu, tegang, diikuti terus, lu utang atau kunci tadi di mana kuncinya, diikuti terus ini. Oh kamu di sana, nah ini yang malah. Tapi kalau kita ingat, makanya dia tahu lagi kalau khusyuk-khusyuknya tidak ada. Mungkin ada cuma 1001, Pak, khusyuk dari awal, khusyuk dan mikir dunia. Masya Allah khusyuk, sampai lupa dunia. Ada lagi zaman sekarang. Artinya khusyukan ini tidak patokan jadi sah orang sholat. Karena ada juga yang mengatakan harus khusyuknya ada apa? Ada pun trik-triknya tadi yang tadi hafal bacaan makna semua bacaan, hafal kata rukun sholat dan sebagainya. Insya Allah nanti sholatnya khusyuk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bertanya Pak? Ada Pak. Nah silakan. Jadi Pak Ustadz, kami ingin menanyakan apabila kita menjadi jamaah untuk salat
sholat, kemudian masbuk. Nah, misalnya masuknya itu sudah di rakaat 1 ketinggalan, terus ya masuk ke rakaat kedua. Kemudian kan kita seyogyanya di rakaat pertama, tapi kemudian kita ikut imam tahiyat awal. Ya, nah itu dapat. Yang saya ragu selama ini pada saat kita tahiyat awal itu kita ikut baca atau enggak? Karena nanti berarti 3 kali kemudian tahiyat 1, 2, 3. Nah itu apakah kita ikut takbiratul ihram pada saat tahiyat itu, atau kita ikut dulu saja lalu takbiratul ihram pada saat berdiri, atau bagaimana? Ini dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah masbuk ini, Imam jelaskan masbuk. Dapat masbuk ini kapan itu dapat? Dapat pas kita baca ikuti rukunya benar-benar Pak. Itu apa Imam? Baca Allah Allah subhanahu wa ta'ala kufuwan ahad, lari orang itu kan dari sana. Dia dapat lagi mengejar ini, imamnya ruku. Dia berlari langsung imam sami Allah liman hamidah. Walaupun dia lama ini imam sami Allah liman hamidah belum ikut ruku itu. Memang kita nak tenang ruku. Imam Allahu Akbar, kita juga ikut belakang Allahu Akbar. Nah, imam ketemu dengan imam benar-benar. Tapi kalau tidak, maka belum dapat rakaat masbuk tadi. Ada pun pertanyaannya ketika tahiyat awal kita menemukan rakaat kedua di maghrib ini. Apa yang kita dibaca? Apa Rabbil Fili, apa tahiyat? Ikut tahiyat. Ikuti apa yang imam. Nanti berdiri itu baru rakaat pertama. Baca tahiyat lagi. Tahiyat lagi. Nah, itu. Jangan nganggur. Salat itu namanya salat doa wa zikir. Doa dan berzikir. Jangan sampai salat nganggur. Ketika imam baca ayat, macam mana aku baca gitu? Kita dengar memang doa. Atau kalau memang panjang membacanya, ada imam membaca panjangnya. Ingat yang lain dalam hati terus lupa. Ingat zikir. Wow. Namanya sholat itu zikir dan doa. Jangan sampai nganggur sholat. Itulah yang telah bikin yang tidak sah, bikin banyak syaitan masuk, nganggur, melamun, macam itu. Nah, artinya apa? Kembali pertanyaan tadi, bacaannya tetap baca tahiyat. Nah, ikuti bacaan imam. Ada lagi Pak? Ada lagi Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan yang tentang najis dari besi dari hajat tangan bisa. Najis dari besi dari hajat tangan bisa Ustaz. Jadi begini, kalau emak-emak ini kebiasaan ya Ustaz ya. Jadi kebiasaannya kalau sholat itu kan karena sudah ada mukena, jadi kadang tuh mau buru-buru sholat ya udahlah pakai baju yang sudah dipakai. Nah dalam menurut untuk kerukunan sholat tadi Ustaz ya, itu misalnya tapi sudah yakin dalam hati ini bahwa yang pakaian kita pakai itu masih bersih menurut saya. Jadi apakah itu sholatnya nanti sah atau tidak Ustaz? Karena kan mama kadang pakai daster, nanti mau ganti lagi juga daster lagi gitu Ustaz. Tapi merasa yakin bahwa baju yang kita pakai itu bersih Ustaz. Nah, menurut Ustaz itu gimana Ustaz? Apakah sholatnya menjadi sah atau memang harus diganti Ustaz? Seperti laki-laki kan ketika sholat dia harus mengganti terus baju. Misalnya mengganti dalam baju yang dia pakai itu tidak mungkin baju yang itu yang kalau ketika sholat itu Ustaz ya. Nah, kalau mama ini kan karena yakin sudah ada mukenah tadi Ustaz, karena yakin mukenahnya bersih gitu. Jadi otomatis tidak perlu mengganti baju misalnya seperti itu Ustaz. Saja Ustaz. Rukun sholat tadi nutup aurat. Indonesia ini adatnya itu pakai mukena. Kalau di luar itu ada mukena. Artinya nutup aurat untuk perempuan laki-laki maka sah sholatnya. Namun yang perlu diperhatikan hati-hati juga kalau ibu-ibu pakai daster. Nak benar-benar memang aurat tertutup. Yang baca penghitungannya itu ya itulah. Tadi fikih hanya ngasih batasan aurat ibu-ibu dalam sholat seluruh anggota badan kecuali telapak tangan baik luar dan belakangnya sama betul. Nanti kalau nampak rambut dikit itu kan satu rambutnya. Allah terbaca, tidak ada pokoknya patah, tidak ada yang terlalu mengular. Rambut dikit Pak, rambut fatal.
atau nampak ini. Artinya apa Bu? Selagi Bu suci, yakin suci, sudah tutup aurat tadi, maka sah sholat. Dengan syarat benar-benar, karena kadang ini ibu-ibu banyak Pak, mak sembarang. Nah, kan pakai ini. Kalau tidak pakai manset Bu, pakai apa namanya? Pakai baju besar, tapi tidak pakai manset. Ketika takbiratul ihram ini atau dia terbuka ini, itu tidak sah, ini aurat. Telapak tangan itu dari pergelangan ini yang bukan aurat. Nah, ini berarti tutup rapatnya untuk ini loh. Nah, tutup rapat ini. Ini kalau dia takbiratul ihram terbuka ini, tetap itu sebut aurat. Tak baca sebut. Atau di sini rambutnya terbuka, maka sebut aurat. Intinya Bu, untuk ibu-ibu ini gampang. Seluruh anggota badan aurat kecuali dalam sholat dua telapak tangan pergelangan sama muka. Batasan muka ini rambut bukan lagi muka berarti, timbul kuping bukan lagi muka berarti. Nah, di sini. Ingat-ingat tadi Bu, ini bukan lagi muka, ini tutup sini. Bapak-bapak ini sampaikan dengan ibu-ibu di rumah kalau sholat. Banyak ibu-ibu ini pas mau kenal, aku ngomongin orang ngomong bini itu dia Bapak. Allah Akbar sembarang. Itu kelihatan aurat. Contoh, tidak pakai tanya panjang. Namanya ibu pakai tanya ini. Pas dia takbiratul ihram kenanya ngangkat dari aurat di depan kelihatan Pak, itu batal. Maupun tidak sengaja batal. Makanya ibu-ibu itu beda sholatnya. Allah yang akan beda Pak. Kalau kita nak gagal, disunahkan gagal Allah. Gagal. Kalau perlu nak mininya kan. Kalau ibu tidak disunahkan itu, suruhkan ini. Nah, tapi kalau ibu terbuka lengannya pendek udah itu kelihatan aurat, dia cuma pakai ini baju, batal sholat itu. Makanya hati-hati. Nah, artinya ada apa-apa Bu, selagi yakin tadi dasar suci, yang kedua batasannya untuk aurat. Nah, wallahu a'lam. Ada sudah Pak? Dapat nencaknya Pak? Nah, kalau ada lagi tutup ini Pak, tutup sholat, ingat-ingatkan lagi Pak, jangan sampai kita lagi ini. Kalau ragu tanya untuk praktiknya. Baru nanti setelah sini baru kita prakteknya sholatnya. Untuk besok minggu depan insya Allah kita hal-hal yang membatalkan sholat, kalau bisa yang disunahkan dan dimakruhkan. Selesai Pak sholat, itulah pelajaran sholat. Satu lagi, yo. Pak Ustadz, nanya-nanya. Ini dulu. Yang terkait dengan masbuk tadi Pak. Masbuk. Kami lah misalnya yang bisa dari kantor. Jadi imam sudah selesai para jamaah masuk ke sholat, namun ada makmumnya. Oh, ada makmum lagi, ya udah. Kita ikut jadi makmum juga. Jadi saya benar-benar kalau ada imam juga. Jadi imamnya ada tidak? Kita juga Pak. Jadi seperti apa penjelasan? Ya. Ada imam masbuk, terus lah sudah imam sholat datang masbuk, nak masbuk lagi. Itu disunahkan ngasih namanya Pak, ngasih jadi tepuk ini. Kalau dia baru datang, kalau sudah imam tidak perlu ditepuk imam ini. Ngapa pula? Tepuknya imam. Tidak. Artinya pas imam ditepuk untuk tanda bahwa ada yang gunanya biar dia nanti merubah niat jadi imam, dapat pahala jadi imam. Kalau dia paham fikih, tapi kalau dia tidak niat jadi imam, tidak dapat pahala imam dia. Yang makmum dapat pahala kalau dia niat imam, nanti dia ditepuk. Kalau dia sholat sunnah, contoh lagi sholat sunnah, ada orang tepuk, itu oleh ulama Syafi'iyah diisyaratkan ini. Tapi kalau yang di belakang paham, mau menandakan dia sholat sunnah. Walaupun tidak main ini, walaupun sholat sunnah dia sah juga Pak. Contoh aku sholat sunnah, ada orang tepuk belakang, nggak apa-apa juga, dia tetap sah di sholatnya. Selagi niatnya dia niat sholat dia. Nah, artinya apa? Ketika masbuk sama ikut masbuk juga, tapi kalau dia disunahkan tepuk tangan ngasih tahu, aku tepuk-tepuknya apa? Dikit ayo kita sholat. Kalau di dapat rakaat sama Pak, baru 1 rakaat, berarti kita ikut lagi. Kalau di baru 2 rakaat, 4 rakaat, berarti nambah 2 rakaat lagi. Kalau baru 1 rakaat, dia contoh sholat maghrib, nggak dapat 2 rakaat, 3 rakaat terakhir. Ketika bapak menemui 1
sempat ruku di dalam rakaat terakhir, maka juga Bapak pasti tinggal nambah 2 lagi. Tapi kalau tidak menemukan ruku, Bapak tahu-tahu dia dah tahiyat akhir, Bapak masbuk supaya ruku, maka nambah lagi 3 rakaat. Jadi boleh juga ya, tidak masalah. Walaupun orang tersebut sholat sunnah. Saya jadi kan ada yang ketinggalan, ada yang ketinggalan sama. Jadi kan yang jadi punya kita masih pagi gitu kan. Nah, apakah kan saya mau sebelah kiri kita kan tahu gak sih kalau kita gerakan para masuk dari tadi apakah harus ada mimpin atau masih sendiri lagi dilanjutkan itu yang Pak gitu. Kalau sudah masbuk, contoh datang misalnya masbuk, imam sudah masbuk, datang orang masbuk, terus salam di bapak kan masbuk, bapak 1 rakaat lagi kan, contoh datang masbuk, boleh dia Pak 1 rakaat lagi, berarti dia cuma nambah 2 lagi. Dia contoh lo dapat 3 rakaat, 2 rakaat juga, datang lagi 1 orang belakang, imam juga boleh, masbuk di imam, boleh. Tergantung nanti dia menemui rakaat atau tidak, menemui rakaat. Dihitung kita menemui rakaat itu ketika bisa membarengi imam ruku. Kalau imam dah tahiyat akhir berarti kita tidak menemui lagi rakaat. Berarti nak nambah 3 rakaat. Kalau kita menemui rakaat imam pertama cuma 1 rakaat baik, berarti nak nambah rakaat lainnya. Ada pun yang masuk lagi nanti Pak, Bapak kan tinggal 2 rakaat lagi tuh. Berarti dia dapat 2 rakaat lagi, tinggal nambah 1 rakaat atau salat tarawih. Ada lagi yang di belakang. Nemui juga dia. Oh masih ruku ini masih nemui lagi dia, maka masih dapat 1 rakaat. Tinggal lama berdiri baik 2 rakaat. Tidak perlu ada yang imamnya lagi Pak. Oh pas bukur atau barang depan ya kan? Apakah disunahkan untuk maju satu jadi imam lah? Artinya gerakan sholatnya para masuk tadi itu masih seragam lagi. Tidak seragam lagi. Kalau selesai ya, lepas selesai. Jadi tinggal nambah. Ada Bu? Silakan Bu. Saya tingkat menyimpang sedikit pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang salat sunnah. Nah, Saya ini mendengar pendapat. Sunnah itu ada yang pendapat satu katanya boleh sebelum tidur kita salat sunnah witir 3 rakaat. sholat witir. Witir. Belum tidur. Ada yang pendapat lain Nak tidurnya. witir itu penutup salat tahajud. Nah, mana yang lebih bagus itu Ustaz? Kalau Tarawih jemaah Ramadan ya kan, lah witir minahi, terus witir lagi dia. Nah itu yang tak boleh larang. Pertanyaannya mana lebih afdal? Apakah nak tidur dulu atau setelah tidur? Karena tadi penutup tahajud ada 2 riwayat. Bertanya sahabat, apakah nak sebelum tidur? Sama-sama gak boleh, tapi yang afdal di afdal ini Bu dikinai juga. Kalau memang dia mampu, memang setiap hari bangun terus. Afdal dia bagus bangun tengah malam. Tapi kalau dia dah pacak ke bangun tengah malam ini, witirlah habis sholat isya dia apa. Kalau memang kita pacak bangun. Tapi kalau dia memang pacak bangun kata Rasulullah dia memang rutin, afdal bagi dia tengah malam. Tapi kalau dia pacak daripada tidak sholat tidak sholat witir. Karena sholat witir ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Baik di lagi bepergian Pak, Rasul tidak pernah meninggalkan. Saking pentingnya sholat witir. Nah, saking juga besar pahala sholat witir. Artinya tadi kembali masalah afdal. Kalau memang dibaca afdal ke dia, tapi kalau memang dia malas segala macam, tapi nak usaha bagus tu. Karena tadi memang penutup. Arti penutup ini bukan berarti nak harus setelah sholat tahajud, bukan. Ini yang paling disalahi. Yang tak boleh itu 2 witir dalam 1 malam. Makanya kalau pas Ramadan witir dulu tu kan. Kelak jangan witir lagi. Nak sholat tahajud masih boleh, ada masalah. Begitu. Wallahu a'lam. Nah. jadi kalau kita mau salat witir dulu jam malam, kadang-kadang salat tahajud itu enggak tidur di dalam.
witir setiap malam sebelum tidur ya. Nggak masalah. Dia sebelum tidur melakukan. Walaupun kita nggak tahajud, kita tetap witir. Atau mau bangun malam, yang penting sebelum witir boleh juga witir. Bagus itu tutup dengan akhir sholat. Memang iya, namanya witir penutup. Sholat tahajud, sholat abdu, sholat taubat, tutup dengan witir. Nah itu. Allah. Ya Allah. Ada lagi Pak? Kalau ada lagi kelak kita tambah minggu depan yang membatalkan sholat. Kalau ada yang ini lupa-lupa ditanya lagi, namanya manusia. Ustaz, penyambung witir tadi kalau satu rakaat boleh Ustaz? Satu rakaat witir. Iya. Ada ulama mengatakan paling sedikit sholat witir atau witir itu witrun ganjil. Ada mengatakan satu rakaat paling dikit. Nah, tapi ada ulama yang tidak, tetap 2 rakaat paling banyak, cuma ditutup nanti dengan witir 3 rakaat. Paling sedikit 1 rakaat. Ada pun tata caranya dulu, karena Rasulullah ini ada 7 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat. Ini nak salam sekaligus boleh ya Pak. Beda dengan sholat yang lain. Itulah kita bahas lagi. Contoh, witir sholat witir ini benar, ganjil. 3 rakaat sekaligus salam boleh, 5 rakaat sekaligus salam boleh, 7 rakaat sekaligus salam boleh, 11 rakaat paling banyak terpilih 1 salam boleh. Tapi sholat sunnah lain tidak boleh. Sholat lain mafna. Sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi untuk witir ada kecualian. Karena Rasulullah melakukan itu 5 rakaat, 3 rakaat, atau nak 2 rakaat ditambah 3, 1 lagi salam. Ada juga video. Atau nak 5 rakaat berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terakhir tutup dengan singkong 1 rakaat salam. Boleh loh cak itu. Nah, atau sekali untuk witir. Sholat yang lain Pak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu jumhur ulama artinya 2 rakaat harus salam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah boleh Pak? Nah, insyaallah kita lanjut besok lagi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, banyak kesalahan dari diri pribadi dan semoga ini dapat diamalkan Pak. Kalau ini kita sampaikan Pak dan orang tua, itulah harapan kita ini. Mesti dapat kita dapat pahala sama amal jariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.